Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema komunitas yang hidup. Bacaan firman terambil dari Amsal pasal 27 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Selama sepekan, kita telah membahas topik tentang komunitas pemberdayaan yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena melalui komunitas pemberdayaan, kita bisa saling menolong, saling menasihati, saling menegur, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling menghibur dan lain sebagainya. Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut. Karena adanya kesamaan interest atau value. Ada pendapat yang mengatakan setidaknya ada 3 manfaat dari sebuah komunitas. Pertama, sebagai sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat menyebar dengan cepat di suatu komunitas. Misalnya komunitas pencinta burung. Segala informasi yang berhubungan dengan burung akan sangat cepat beredar di dalam komunitas ini. Kedua, menjalin hubungan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya dalam hidupnya. Dengan adanya komunitas, maka antar sesama anggota dapat menjalin relasi yang lebih baik satu sama lainnya. Ketiga, saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberikan dukungan. Selain mendukung sesama anggotanya, suatu komunitas juga dapat membantu orang lain di luar komunitas tersebut. Terlebih sebagai komunitas rohani, yaitu komunitas keluarga Allah, sesungguhnya memiliki tujuan dan manfaat yang lebih dari sekedar sarana informasi, menjalin hubungan dan saling mendukung, tetapi menjadi tempat di mana kita bisa mengalami kasih, mengalami kebenaran, dan mengalami kuasa. Momen untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Komunitas ibadah raya, komunitas sel, bahkan komunitas pemuritan, semestinya menjadi komunitas yang hidup, di mana setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kasih, kebenaran, dan kuasa, sehingga selanjutnya menjadikan orang lain sebagai seorang murid Tuhan. Di dalam komunitas yang hidup, baik itu dalam komunitas keluarga Allah, bahkan di luar dan dimanapun, tidak jarang kita dipertemukan dan diperhadapkan dengan sesama orang percaya atau orang lain dan siapa saja yang mengecewakan, melukai, dan menyakiti hati kita dengan perkataan yang seenaknya diucapkan atau menegur dengan keras, ataupun dengan perbuatan dan perlakuan yang tidak sesuai harapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, berterima kasih dan bersyukurlah kepada Tuhan dengan semua itu. Karena itu artinya adanya besi atau alat yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menajamkan kita. Artinya, melalui orang-orang tersebut kita sedang diproses, dibentuk, dan disempurnakan Tuhan. Amsal pasal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.